Hai semuanya, video ini menjelaskan tentang perjuangan dengan nilai dan tekanan akademis. Ini adalah kisah nyata yang mengubah cara pandangku tentang arti belajar yang sesungguhnya. Selama bertahun-tahun, aku selalu berpikir, nilai A berarti masa depan yang cerah. Sebagai seorang perfeksionis, setiap angka di bawah standar bagaikan kegagalan hidup. Aku menyembah angka-angka di kertas, melupakan sang pemberi akal budi yaitu Yesus Kristus. Tapi semakin ku kejar nilai sempurna, semakin dalam perasaan takut itu menggerogoti. Kecemasan menjelang ujian, air mata saat hasil tak sesuai, semuanya membawaku pada pertanyaan mendasar. Apakah ini makna hidup yang sesungguhnya? Apakah harga diriku hanya setara dengan angka di rapor? Di malam paling kelam, aku menyadari, aku telah menjadikan nilai sebagai berhalaku. Dalam keputusan Amsal 2 ayat 5 bersinar seperti mercusuar. Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Firman ini mengubah segalanya. Selama ini aku mencari pengertian duniawi, tapi Tuhan mengajarku bahwa puncak segala pengetahuan adalah pengenalan akan Dia. Takut akan Tuhan bukan rasa ngeri, tapi rasa hormat yang dalam kepada Sang Sumber segala hikmat. Bukti nyata datang dari lapangan basket. Mengapa? Karena pada waktu itu mulai dari kelas 8, aku harus menghadapi ujian praktik basket. Aku memiliki postur tubuhnya yang pendek dan kemampuan dasarnya yang terbatas. Merasa ini seperti mimpi buruk. Meskipun sudah berlatih keras, rasa tidak percaya diri dan kekhawatiran tetap menggerogoti hatiku. Di sudut lapangan sebelum tes dimulai, dengan segala kerendahan hati akhirnya aku berdoa. Kekuatanku sudah habis, tetapi aku menyerahkan semuanya pada Tuhan. Lalu terjadi sesuatu yang di luar dugaan. Saat tes berlangsung, dari 2 kesempatan syuting yang diberikan, tembakan pertamaku langsung masuk. Bagi orang lain ini mungkin biasa, tapi bagiku ini adalah bukti nyata kasih dan pertolongan Tuhan tepat di saat aku paling membutuhkannya. Pengalaman itu membawaku pada ujian biologi berikutnya. Dengan materi yang sangat banyak dan waktu terbatas, banyak hafalan yang harus dihafalkan, aku hanya bisa berdoa. Pikiranku yang biasanya kacau menjadi jernih. Ketika hasil keluar dengan nilai tidak sempurna, sesuatu yang ajaib terjadi. Damai sejahtera memenuhi hatiku. Aku akhirnya mengerti bahwa penyertaan Tuhan lebih berharga dari nilai sempurna. Mungkin kalian juga punya pengalaman serupa. Pernah nggak merasa belajar itu cuma untuk nilai? Atau takut banget dapat nilai jelek sampai bikin stres? Nah, dari perjalananku, ada 3 hal penting yang mau aku bagikan. Pertama, nilai adalah alat, bukan tujuan akhir. Nilai itu ibaratnya seperti peta, bukan destinasi akhirnya. Kedua, hikmat sejati dimulai dari takut akan Tuhan. Ini bukan rasa takut yang menakutkan, tetapi rasa hormat yang mendalam kepada Tuhan. Ketiga, kuasa Allah sempurna dalam kelemahan kita. Justru saat kita sadar, aku nggak bisa, disitulah kita terbuka untuk menerima Tuhan bisa. Kelemahan kita menjadi ruang bagi kuasanya yang selalu bekerja. Untuk kalian yang sedang berjuang dengan tekanan kesempurnaan, ingatlah, kita manusia terbatas yang tidak selalu bisa mencapai nilai sempurna. Tetapi kita bisa memiliki iman yang sepenuhnya kepada Allah yang tidak terbatas. Identitasmu bukan ditentukan oleh nilai, tetapi karena kamu mengenal Allah. Bahkan masa depanmu tidak ditentukan oleh ijazah, tetapi oleh penyertaan Tuhan. Seperti janji dalam Amsal 2 ayat 5, pesan ini merupakan penerapan langsung dari Amsal 2 ayat 5. Ketika kita menyadari bahwa manusia terbatas dan nilainya tidak sepenuhnya bisa kita kendalikan, ayat ini mengajak kita mencari pengertian tentang takut akan Tuhan dan pengenalan akan Allah sebagai tujuan akhir dari segala pembelajaran. Mengubah fokus dari mengejar kesempurnaan duniawi kepada pertumbuhan iman. Sebagai pengalaman pribadiku, aku akan selalu ingat bahwa belajar bukan hanya untuk nilai. Aku juga harus ingat untuk bisa selalu tanggung jawab. Tetaplah setia dalam proses belajar, karena yang Tuhan lihat bukan untuk nilai, tetapi karakter yang dibentuk melalui setiap pelajarannya. Mari jadi terang dan saksi Kristus. Tuhan memberkati.